Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa man walah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perkenalkan, nama saya Imadatus Sakdiah, NIM 123100097, Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada video kali ini saya akan memberikan tanggapan dari hasil diskusi materi tentang konsep ilmu dalam filsafat pendidikan Islam, yang dimana saya akan menanggapi yaitu ada 3 pertanyaan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyaksikan video saya kali ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu Bapak Imam Agung Prakoso, SSy, MH. Nah, langsung saja kita masuk kepada pertanyaan yang pertama yang akan saya tanggapi, yaitu apa perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat. Baik, filsafat pendidikan Islam yaitu merupakan suatu pikiran atau konsep dasar yang menyatukan suatu pengetahuan agama, yang dimana semua yang ilmu pengetahuan ini dilandaskan dengan ilmu agama atau menyangkut kepada agama tentunya, kepada nilai spiritual. Itu yang utama yang menonjol dari filsafat pendidikan, yaitu terlihat dari segi agama, tentunya agama Islam. Kemudian perbedaan dengan filsafat pendidikan Barat. Nah, filsafat pendidikan Barat ini yaitu lebih condong ke arah konteks dunia atau lebih ke arah sekular. Nah, sekular itu yaitu tentang bagaimana pemisahan antara ilmu agama dan ilmu dunia dalam lingkungan atau dalam perspektif pembelajaran umum. Jadi mereka menganggap bahwa ilmu agama dan ilmu dunia itu berpisah, yang dimana ilmu dalam filsafat pendidikan Barat ini yaitu mencakup kepada rasional, ilmiah, kemudian humanistik. Nah, yang dimaksud fokus kepada pemahaman rasional, ilmiah, dan humanistik ini yaitu pertama, rasional itu dia itu lebih condong ke arah kemampuan intelektual seseorang, yaitu potensi individu dalam mengembangkan suatu pikirannya, dalam meneliti, dalam melihat objek yang diteliti. Jadi mengembangkan suatu akal pikiran dalam diri seseorang. Yang kemudian ada ilmiah. Ilmiah ini lebih kepada eksperimen atau fenomena-fenomena alam yang dikaji dengan alat-alat yang tidak bersangkutan dengan ilmu agama, seperti itu. Dia itu lebih kepada ilmiahnya, ya, ilmu pengetahuannya dari orang-orang yang berpendapat atau para ilmuwan, seperti itu. Kemudian ada humanistik, yaitu yang membahas tentang emosional seseorang dalam mengontrol emosional, kemudian pada diri seseorang, yaitu menyangkut kepada kemanusiaan, seperti itu yang dibahas secara pengetahuan. Nah, baik, adapun yang kedua yaitu saya akan menanggapi pertanyaan yang kedua. Apa makna sebenarnya dari konsep ilmu dalam konteks pendidikan Islam? Nah, makna ilmu di sini dalam filsafat pendidikan Islam yaitu tentunya adalah sebagai alat suatu kebenaran untuk mengungkapkan kebenaran. Nah, di sini yaitu makna sebenarnya dari ilmu ini adalah
memberikan cahaya kepada seseorang dari salah menuju benar, seperti itu. Yang dimana kita setelah mengetahui ilmu-ilmu ini, kita akan mengembangkan potensi diri dari segi keimanan, spiritual, kemudian intelektual, moral, dan lain-lain. Nah, itu yang dimaksud makna sebenarnya dari ilmu, yaitu memberikan suatu cahaya, memberikan suatu jalan kebenaran, dan dapat mengembangkan diri kita kepada hal-hal yang baik dan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir tanggapan saya yaitu dimana menjelaskan kembali tentang upaya pembangunan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, yaitu di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan kembali etos intelektual Islam yang klasik ya, yaitu kita harus mengembangkan kembali pemikiran intelektual Islam klasik, yaitu yang dahulu, yang dimana kita tidak boleh mengubah dasar-dasar hukum yang sudah ada ketetapannya di Al-Quran dan yang dimana sudah ada praktiknya, sudah ada hadisnya di sunnah Rasulullah SAW, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu membangkitkan etos kemanusiaan, sikap percaya kepada manusia dan kekuatannya. Kita juga memerlukan seorang manusia yang dimana kita tidak boleh semena-mena dalam melakukan tindakan, tidak boleh ibaratnya acuh tak acuh, tapi kita juga harus percaya kepada manusia. Beberapa manusia yang dapat kita percayai, contohnya seperti para ulama-ulama, seperti itu. Kita harus membangun jiwa kemanusiaan kita. Kita memerlukan mereka untuk menuntun kita juga. Begitu. Yang ketiga, berpandang optimistik dan positif terhadap alam. Nah, di sini kita tentunya bisa melestarikan alam dengan baik. Kita harus bisa optimis, yaitu percaya kita dapat menggunakan alam dengan baik, mencegah dari kerusakan-kerusakan alam, memberikan hal-hal positif, yaitu menjaga lingkungan sekitar. Yang keempat, perlu mengembangkan nilai asasi seperti kebebasan berpikir, berpendapat, dan berbicara. Kita sebagai manusia tentunya kita mempunyai hak dalam berpendapat, hak dalam berbicara, dan dalam berbicara dan berpendapat kita juga harus mempunyai etika dalam mengeluarkan pendapat-pendapat kita. Tidak harus membenarkan apa opini kita selain dari berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, berpandangan jauh ke depan berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini yang terakhir kita harus lebih tepat, lebih pastinya, dan yang harus kita lakukan adalah terus mengembangkan diri kita kepada keimanan, yaitu berpandang jauh dengan Allah. Maksudnya kita harus menguatkan keimanan kita kepada Allah, menguatkan segala yang kita miliki, seperti misalnya ilmu pengetahuan, yaitu untuk mencari ridho Allah yang pertama, supaya apa yang kita lakukan selalu bermanfaat dan tentunya tidak bernilai hal-hal yang negatif, dan kita tidak bergantung kepada hal-hal yang tidak pasti tentunya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dan yang dapat saya beri tanggapan pada video kali ini. Saya mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam memahami materi tersebut, kemudian cara menanggapinya, karena kita juga masih sama-sama belajar dan sama-sama mengetahui dari materi-materi filsafat pendidikan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sempurna itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Akhir video ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.